Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis yang cukup singkat. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama asli beliau adalah Sa'ad. Pendek namanya Sa'ad. Kunyahnya Abu Sa'id. Bapak beliau namanya Malik bin Sinan. Jadi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji Al-Khudri. Al-Ansari orang Ansar dari suku Khazraj. Dan beliau ini oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyaru A'lamin Nubala dipanggil sebagai Al-Imam. Artinya beliau ini panutannya para sahabat, sahabat yang alim di antara sahabat yang lain. Kemudian Al-Mujahid, karena beliau ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belasan kali. Kemudian beliau juga disebut oleh Imam Az-Zahabi sebagai Mufti Madinah, di antara sahabat Nabi yang sering diminta fatwanya oleh sahabat yang lain. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini lahir 10 tahun sebelum hijrah. Jadi masih kecil. 10 tahun sebelum hijrah. Jadi saat hijrah itu ya usia beliau masih 10 tahun. Karena masih kecil, kemudian beliau ini termasuk Ashabus Suffah yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Para sahabat yang hidup di serambi masjid, yang nggak mikir kerja, nggak mikir nafkah, kerjanya cuma apa? Mengikuti Rasulullah, mendengarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berjihad, ikut berjihad. Ini Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yakni terutama setelah ayah beliau, yakni Malik bin Sinan itu wafat dalam perang Uhud, syahid dalam perang Uhud bapaknya Abu Sa'id ini. Beliau 13 tahun ditinggal syahid oleh bapaknya. Kemudian hidup di serambi masjid. Karena itu tidak heran kalau beliau itu di antara para sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau ya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau itu wafat di Madinah sekitar tahun 63 Hijriah. 63 atau 64 atau 65 atau juga ada yang meriwayatkan tahun 74 Hijriah. Ini perawi hadis ini. Dan ayah beliau itu adalah tadi Malik bin Sinan. Ini orang yang berjuang membela agamanya Allah Ta'ala. Saat perang Uhud dalam kondisi yang genting, itu kan kaum muslimin terdesak setelah sebelumnya berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Karena ya secara sababiyah orang yang di atas bukit itu dipesani oleh Rasulullah tidak usah turun, karena tugasnya adalah menghalau pasukan berkuda yang kemungkinan menyerang dari belakang. Tapi ketika kaum muslimin sudah menang mengejar musuh, mereka merasa tugasnya sudah selesai, sehingga sebagian ikut turun. Ketika ikut turun, pasukan berkudanya Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih membela orang-orang kafir Quraisy itu melihat kesempatan, itu di atas nggak ada lagi pemanahnya. Akhirnya dengan berkuda memutari bukit Uhud, kemudian menyerang dari belakang. Kaum muslimin kalang kabut, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau dijaga oleh 7 orang Ansor, dan juga ada beberapa kaum Muhajirin terdesak beliau ini, sehingga 7 orang Ansor ini gugur satu persatu, tinggal 2 orang yang menjaga Rasul itu dari pasukan yang banyak itu, hingga giginya Rasulullah itu sempat terkena senjata, berdarah beliau. Genting sekali. Dari kalangan kaum kafir Quraisy, ya, ada yang meneriakkan yel-yel, Muhammad mati sudah, Muhammad mati. Sehingga kaum muslimin itu semakin hati semakin rasanya bisa dibayangkan. Sebagian sahabat itu lari, maksudnya bukan lari tapi lari untuk menjaga Madinah. Itu beberapa sahabat, karena merasa tadi Nabi Muhammad sudah wafat, ini yang perlu diamankan Madinah. Tapi kemudian ternyata enggak. Nah, salah satunya Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri ini, yang kemudian melihat Rasulullah dalam kondisi sangat genting. Beliau dengan beberapa sahabat, sekitar enggak sampai 10 orang, itu membuka jalan. Itu Rasul yang dikepung itu. Beliau berhasil buka jalan, kemudian bersama sahabat yang lain melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Malik bin Sinan syahid di dalam pertempuran Uhud ini. Bahwa saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, mungkin juga karena perjuangan bapaknya itu, Allah berikan kemudahan kepada anak, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini sejak kecil itu sudah dibiasakan berjuang. Kenapa beliau nggak ikut perang Uhud? Ya, ceritanya di dalam riwayat itu kata Abu Sa'id, "Uridtu yauma Uhudin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku ini diajak bapak, ya, disampaikan, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Uhud. Wa ana ibnu salasa asyrah. Aku saat itu usia 13 tahun. Mau diajak berperang. Faja'ala abi ya'khudhu biyadai. Bapakku memegang tanganku. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu ablu 'idham." Wahai Rasulullah, anak ini kokoh tulangnya. Kalau sekarang orang biasanya belajar kanuragan itu kan dilihat-lihatnya, tulangnya ini tulang besar kah, tulang kecil kah, tulang yang cocok jadi pendekar atau enggak. Ini tulangnya besar, kata bapaknya. Wa ja'ala Nabiyullah yusa'idu fiyyan nazar. Rasulullah kemudian melihat-lihat aku, ya, diperhatikan. Wa yusawwibuhu, kemudian membetulkan bahwasanya memang ini dari sisi postur kuat ini. Sumakal, kemudian Rasul mengatakan, ruddahu, kembalikan, ya, ini bulikahkan ke rumah. Ya, faraddani, kemudian Rasulullah menolak aku untuk ikut dalam perang Uhud. Kenapa? Alasannya belum balik, usianya masih 13 tahun. Di dalam riwayat At-Tabrani, tidak hanya Abu Sa'id yang ditolak di dalam perang Uhud itu. Ada yang namanya Zaid ibnu Jariyah, bukan Harithah. Ibnu Jariyah ini orang Ansor. Itu usianya sepantaran dengan Abu Sa'id, nggak diperbolehkan Rasul juga. Kemudian Al-Barra bin Azib, itu juga masih anak-anak. Kemudian Sa'ad bin Khaythamah, ya, kemudian salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masih kecil juga. Kemudian Jabir bin Abdullah. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran, orang tua dulu itu nggak melihat anak atau tidak, dilihat sudah besar, diajak, ya, dikasih tanggung jawab dan dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perang Badar, ya. Ada Mu'adz bin Afra, ada Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Itu dua anak-anak usia 14 atau 13 tahunan, ya, 14 tahunan.
yang akhirnya berhasil mengalahkan Abu Jahal. Dua Mu'adz. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Anak-anak hendaknya perlu dilibatkan di dalam dakwah, terutama kalau sudah balik. Kalau belum balik itu ya dilatih-latih. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 12 tahunan itu sudah diajak untuk terlibat dalam pertempuran, walaupun tugasnya masih sekedar mengumpulkan anak panah. Kalau sekarang bisa diprotes itu bawa anak-anak. Tapi kalau yang kita lakukan ini dalam jalan kebaikan, hendaknya anak-anak itu dilatih. Karena kalau sudah terlanjur besar, nggak pernah dilatih, nggak ada lagi semangat juangnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, baru kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini saat pertama kali perang bersama Rasul itu pada perang Khandaq. Setelah itu perang Bani Mustalik. Ikut juga dalam Bai'atur Ridwan saat Umrah Hudaybiyah. Jadi tercatat 12 kali beliau itu membersamai Rasulullah di dalam peperangan yang dilakukan Rasul. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini tentang sahabatnya dulu ya, tentang perawi hadis ini. Terus apa yang diajarkan Rasulullah lewat Abu Sa'id Al-Khudri? Ini hadisnya cukup pendek ya, la darara wa la dirar. Anak-anak SD sudah disuruh menghafal nih, la darara wa la dirar. Artinya tidak boleh berbuat darar, tidak boleh juga berbuat dirar. Apa maknanya ini? Ini yang akan kita bahas lebih jauh dalam kesempatan kali ini. Jadi hadis dengan sanad hasan diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Daruqutni, juga Imam Malik, yang maknanya antara darar dengan dirar. Tidak boleh dua-duanya. Apa bedanya? Para ulama berbeda pendapat ya. Kalau secara bahasa darar itu kan isim dari kata ad-dar, yakni maknanya kullu naqsin yadkhulul a'yana. Namanya darar itu setiap kekurangan yang ada atau masuk dalam sesuatu. Jadi menjadikan sesuatu itu kurang, itu darar secara bahasa. Terus apakah sama dengan dirar? Para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa qaul, ini saya sampaikan 4 saja ya. Yang pertama, menganggap darar dengan dirar itu sama. Intinya tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya, baik bahayakan diri maupun bahayakan orang lain. Jadi sama maknanya, membahayakan. Kemudian yang kedua, ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Shalah, yang menyatakan bahwasanya dari sisi kemudaratannya memang sama-sama mudarat. Tetapi darar ini adalah sebutan untuk kita memudaratkan orang, tapi dengan kemudaratan orang itu kita dapat manfaat. Itu darar. Membuang limbah misalnya ke tanah tetangga, itu darar. Tetangga dapat bahaya, kita dapat manfaat, itu darar. Kalau dirar itu tidak mendapatkan manfaat kita, orang dapat bahaya. Jadi orang rugi, kita nggak untung. Itu dirar. Dan dua-duanya itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pandangan ulama yang kedua begitu. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwasanya darar itu kalau dilakukan tanpa sengaja. Dilakukan tanpa sengaja. Nabrak orang, itu menyebabkan darar pada orang lain, juga mungkin bagi kita. Tapi tidak sengaja. Kalau dirar itu dilakukan dengan sengaja. Ada pendapat keempat, darar itu kalau dia yang mulai, itu darar, memukul orang, dia yang memulai, berarti dia melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain.
Kalau diror itu dia tidak mulai tapi dia membalas. Membalas tapi lebih parah daripada orang yang memulai tadi. Nah, prinsipnya baik doror maupun diror, penafsiran yang manapun itu dua-duanya tidak boleh. Baik kita yang awalnya dizalimi ataupun kita yang membalas tapi dengan berlebihan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini selesai sudah hadisnya, ini hadis yang cukup pendek. Cuma dari hadis yang pendek ini para ulama mengambil banyak faidah. Pendek kalimatnya banyak sekali faidahnya. Pertama ada kaidah. Ini kaidah fikih muncul dari hadis ini. Kaidahnya berbunyi ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Sehingga kalau sampean sebagai kepala daerah atau sampean punya wewenang di satu instansi, sampean melihat ada sesuatu yang membahayakan di bawah wewenang sampean, itu mestinya dihilangkan. Tidak boleh dibiarkan. Ini kaidahnya begitu. Kemudaratan itu wajib dihilangkan. Termasuk di dalam muamalah, misalnya ketika jual beli ada cacat barang yang kita beli, maka cacat itu bisa dikembalikan. Bagi kaidah ini adanya khiyar. Khiyar itu ketika kita melakukan transaksi kemudian kita mau lanjutkan atau tidak, itu juga termasuk di dalam bab ad-darar ini. Apalagi kalau dararnya itu jelas-jelas haram, jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan efeknya juga bahaya. Tadi malam itu setelah sholat isya ngobrol-ngobrol dengan salah satu jamaah di kerja di sini di rumah sakit Banjarbaru. Iseng-iseng nanya, ini COVID ini kayak apa? Jadi di sini ada yang bermasker, ada yang bermasker masih. Kata beliau aman, insya Allah aman. Walaupun di iklan tetap pakai protokol, gitu. Kata beliau lagi, yang waspada ini AIDS sekarang, AIDS, HIV. Banyak di Banjarbaru ini HIV itu. Tahu ya HIV? Itu penyakit. Saya tanya berapa itu, berapa? Orangnya itu loh berapa? Kata dia 400-an yang terdata itu. 400 orang. Nah, yang nggak terdata nggak tahu, karena kadang sakit itu nggak merasa itu ya, merasa setelah beberapa lama baru tiba-tiba periksa positif. Saya punya rekan itu, rekan kerja, kelihatannya bagus itu, ketika sakit masuk ke rumah sakit itu Martapura, ternyata itu juga HIV. Hati-hati. Itu kan doror ya, bahaya itu, bahaya. Tetapi kita tidak tahu itu siapa orangnya, tidak tahu. Kalau tahu itu kan bisa, oh ini si A, si B, si C, kita bisa berhati-hati. Tapi tidak tahu lah itu gimana, karena penularan itu kan memang secara medis lewat jarum suntik ya. Yang kedua lewat hubungan seksual. Cuma kita ini kadang ya khawatir juga ya, khawatir. Itu penyakit. Mestinya nggak tahu gimana itu supaya yang sakit itu terdata. Bahkan ada yang masih jualan. Orang begitu jualan dalam tanda petik. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Ini urusan di dunia dan akhirat itu ya. Di dunianya sakit itu, di akhiratnya kemaksiatan. Termasuk sebetulnya masalah yang doror juga itu masalah minuman keras. Mestinya dihilangkan itu dari dari kaum muslimin yang pabriknya banyak di Indonesia. Kemarin baru rame itu karena mengaitkan iklannya dengan Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad dan Maria, baru ribut. Tapi sayangnya yang diributkan cuma itu, bukan esensi masalahnya tadi.
Bahwasanya itu pabrik minuman keras itu mestinya dilarang. Oh, itu kasihan ada 2.850 orang karyawan yang muslim. Justru malah lebih kasihan lagi, itu muslim ngapain kerja di situ? Harusnya kan begitu mikirnya. Ngapain muslim kerja di situ? Harusnya negara bisa membuat atau menghilangkan mudarat itu dengan mengalihkan izinnya. Tidak boleh itu bikin minuman keras, ganti saja dengan bikin susu kedelai kah, susu kacang hijau kah, kan bisa juga, laku juga, dan insya Allah menyehatkan daripada bikin orang teler. Oh, itu cuma 5%. Mau teler 5% atau teler 100% tentu tidak boleh. Ini problem di kita ini ya. Kalau pakai Islam, kaidah pertama ad-dararu yuzal. Segala bentuk yang menyebabkan bahaya harus dihilangkan. Kita tahu di penelitian itu, karena miras itu mengkondisikan ada 19.000 kasus kematian per tahun. 19.000 kasus kematian per tahun disebabkan atau gara-gara minuman keras. Ada yang mabuk nabrak orang, mabuk bunuh orang, dan seterusnya. Sekitar 19.000 kasus kematian. Kemudian tadi 2.850 orang yang bekerja di pabriknya itu dijadikan perhatian. Sementara yang jauh lebih besar, yakni 19.000 yang tewas itu dibiarkan. Mana yang lebih bahaya? Ini problem. Dengan hadis yang pendek harusnya hal itu diperhatikan. Ini pertama pelajarannya itu dari kaidah la darar wa la dirar. Kemudian yang kedua ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Pada kondisi darurat itu yang haram itu diperbolehkan. Ini juga turunan dari hadis la darar wa la dirar. Misalnya apa? Dalam kondisi kelaparan, nggak ada makanan kecuali bangkai atau daging babi misalnya, maka dalam kondisi itu boleh. Dalam kondisi darurat itu boleh makan apa yang diharamkan. Atau misalnya lagi makan nih, orang ngerjain lagi makan, nyangkut itu makanan di tenggorokan, nggak ada air, yang ada cuma khomer. Ini kalau nggak dikasih ini bisa mati nih, tersedak. Maka dalam kondisi itu boleh ya. Tentunya setelah mencari air. Kalau masih ada aja air keran misalnya, ya sudah pakai air keran, tidak boleh yang haram itu. Itu kaidah kedua. Jadi dalam kondisi darurat itu boleh, tentunya dengan catatan ya, dengan catatan memang mana kemudaratan yang lebih besar itu syariat yang menentukan. Kemudian kondisi ketiga, pelajaran ketiga dari hadis ini adalah ma'ubi halid darurah yuqaddaru biqadriha. Apa-apa yang diperbolehkan karena kondisi darurat itu dikadarkan sesuai dengan takarannya. Jadi mentang-mentang tadi kondisi darurat nih boleh yang haram, maka bolehnya yang haram itu takarannya sekedar untuk mempertahankan hidup. Jadi misalnya tadi adanya cuma daging babi misalnya di tempat orang, di hutan misalnya, ya ada lagi makanan yang lain, maka bolehnya makan daging babi itu ya secukup dia bisa bertahan hidup, tidak kemudian pakai aji mumpung. Wah, mumpung boleh ini, enak ini. Setelah itu pulang bungkus akan ya. Tidak boleh begitu. Ada kadarnya, yakni ya sekedar mempertahankan hidup. Kemudian yang berikutnya ad-dararu la yuzalu bimithlih. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang semisal, apalagi yang lebih besar. Ini betul, ini ada kemudaratan, tapi untuk menghilangkannya menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.
Ibarat pepatah, mau bunuh nyamuk di jidat pakai pistol. Nyamuknya mati, orangnya mati, lebih duluan nyamuknya atau orangnya itu. Membunuh nyamuk tapi membunuh orang tidak boleh. Maka perlu diperhatikan kemudorotan yang muncul itu ya. Jadi walaupun wajib dihilangkan, lihati apakah muncul kemudorotan yang lebih besar ataukah tidak. Terus apa standar kemudorotan yang lebih besar atau tidak itu? Nah, ini standarnya adalah standar hukum syariat, tidak standaran kita sendiri pakai akal, tidak. Saya ini kalau tidak nyabu, misalnya kalau nyetir ini nggak konsentrasi itu bisa membahayakan orang lain, nabrak orang lain. Kalau begitu saya ini wajib nyabu. Nah, tidak boleh begitu. Karena ada orang berpikir begitu. Padahal jelas-jelas haram, tidak boleh dilanggar dengan alasan ini kalau tidak dilakukan menimbulkan bahaya. Tidak boleh. Termasuk ketika kita kadang justru kalau pakai standar logika, hukum syariat ini bisa kita anggap bahaya. Ada orang berpikir begitu. Ini kalau Islam didakwahkan, diserukan, ini membahayakan negara katanya. Padahal sebetulnya tanpa hukum Islam itu negara dalam bahaya. Ini kalau hukum Islam dipakai berdarah-darah. Kalau dilihat tanpa hukum Islam justru lebih berdarah-darah. Harusnya kan itu mikir standarnya itu. Coba kita lihat pembunuhan terjadi setiap hari di negeri-negeri kapitalis, termasuk di paling parah di Amerika itu. Berapa kali itu sekolahan ditembaki. Orang nonton film Batman, dia jadi jokernya, nembaki penonton. Banyak orang-orang begitu. Orang-orang stres meningkat. Kata WHO, sekitar 1 miliar penduduk dunia ini mengalami gangguan kejiwaan, dari yang parah sampai yang ringan, dari yang ringan sampai yang parah. Indonesia ya, ada 98.000 pasien sakit jiwa itu yang dipasung, ya, dibelok. 98.000 data di Kemensos. Karena yang tertangani itu cuma 9% dari orang yang sakit jiwa. Ini kemudorotan sebetulnya, dan itu kenapa kita lihat? Karena hidup ini tidak punya visi yang jauh ke depan. Yakni orang kalau mikirnya itu menginginkan kebahagiaan di akhirat, itu kan hidup di dunia jadi mudah gitu ya. Ini sengsara-sengsara dikit di dunia saja, asal Allah ridha. Kalau pikirannya begitu, insya Allah tenang. Tetapi ketika tidak begitu, pandangannya sekedar harta, maka muncul tadi. Itu kemudorotan. Kenapa sebabnya? Hidup ini jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ini kadang dibalik-balik, ya, menyampaikan Islam yang itu membawa rahmat bagi seluruh alam, kadang dianggap berbahaya. Kita bisa lihat, ya, saksikan pada masa-masa awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Kemudian kaum muslimin mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum muslimin murtad, sebagian mau menyerang Madinah untuk ngambil kekuasaan. Sebagian ada yang tidak mau membayar zakat. Kalau kita bicara masalah mudorot, ya, sekedar pakai logika, tentunya kondisi genting itu akan membuat kita itu berpikir musuh kita banyak ini. Yang sekedar nggak mau bayar zakat tapi masih mau sholat, itu kan sudahlah, ditolerir saja. Kita menghadapi orang yang menyerang Madinah, fokuskan tenaga ke situ. Pemikiran sebagian sahabat begitu, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, mikirnya begitu.
Musuh banyak itu kita pilih yang paling berbahaya. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an? Beliau katakan, wallahi lau mana'uni iqalan mimma kanu yu'tuna Rasulullah. Demi Allah, kalau mereka menghalangi aku mengambil zakat ternak mereka yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, summa aqbala ma'ahumus syajaru wal madar wal jin wal insi, kemudian bergabung dengan mereka yang nggak mau bayar zakat itu, pepohonan, tanah, jin dan manusia. Jadi bukan hanya orang-orang murtad saja yang bergabung memusuhi kita, andai itu semuanya, tanah, jin, pepohonan, manusia bergabung dengan orang yang nggak mau membayar zakat, mereka saling menyokong, la jahadtuhum hatta talaqqa ruhi billah. Aku pasti tetap akan memerangi mereka hingga nyawaku bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini Abu Bakar As-Siddiq melihat mana yang lebih manfaat, mana yang mudarat. Beliau tidak pakai standar tadi, logika tadi, tapi beliau yakin keberadaan beliau sebagai kepala negara itu adalah untuk menjaga Islam. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Fadha'ih Al-Batiniyah, bahwasanya kepentingan kepala negara itu adalah, kata beliau, amrun daruriyun li hifdzil Islam. Negara itu adalah perkara yang sangat penting untuk apa? Li hifdzil Islam, untuk menjaga Islam. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika disampaikan pandangan Umar, beliau katakan, laqad inqata al-wahyu. Wahyu telah terputus. Wa tamad din, agama ini sudah sempurna. Ayang qusu wa ana hayyun. Apakah agama ini akan berkurang sementara aku masih hidup? Apa gunanya aku hidup di sini jadi kepala negara kalau ada satu dari hukum agama berkurang? Kalau redaksi ini tadi ada di kitabnya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi di Hayatus Sahabah. Kalau redaksi ini ada juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan kalimat yang agak berbeda. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini memberikan kepada kita bahwasanya kaidah tadi itu bukan sembarangan memakainya ya. Oh ini mudarat kemudian kita hilangkan, enggak begitu. Tapi lihat secara hakiki Islam itu enggak menimbulkan kemudaratan. Meninggalkan Islam itu justru yang menjadi sumber kemudaratan. Dan akhirnya terbukti, kata Sayyidina Umar bin Khattab, itu Allah membukakan ilham kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya terlihat bahwasanya setelah Abu Bakar bersikap tegas begitu, orang-orang yang murtad selesai, orang-orang yang sekedar gak mau bayar zakat selesai juga. Mereka akhirnya tidak berani. Ketika dikerasi oleh Abu Bakar gak berani, mereka tetap bayar zakat. Andai Abu Bakar ini bersikap lemah, ya sudahlah, tidak apa-apa, setahun aja ya. Kira-kira apa yang terjadi? Andai bersikap lemah, sudahlah, nggak bayar zakat, dikasih pemutihan setahun dulu lah. Kemudian menyelesaikan yang murtad tadi, niscaya nggak selesai yang murtad, yang nggak ingin bayar zakat tambah banyak. Kenapa? Bisa jadi kabilah yang lain katakan, weh Khalifatul Rasulillah, itu yang kabilah sana nggak bayar zakat, kami ya juga dong. Tentu tambah runyam itu urusannya. Tetapi ini tidak, yaitu kata Umar bin Khattab itu, Allah telah memberikan bimbingan kepada Abu Bakar As-Siddiq sehingga satu hukum syariat pun itu beliau jaga dengan taruhan nyawa beliau. Sekarang ini siapa yang bisa begitu? Berapa hukum Islam yang sudah hilang? Dan siapa yang mempertaruhkan nyawa untuk menjaganya itu dari kalangan pemimpin kaum muslimin? Ini kita bisa ingat juga bahwasanya dulu ketika awal-awal kemerdekaan itu bagaimana seperti Ki Bagus Hadikusumo sampai wafat beliau itu menginginkan syariat ini. Ketika dicoret yang kewajiban menjalankan syariat Islam, paling protes itu Ki Bagus Hadikusumo, salah satu pimpinan Muhammadiyah. Disabar-sabari oleh Mr. Kasman.
Kita ini kondisinya genting. Ya, nantilah kalau sudah agak reda lagi, itu kita bahas lagi. Akhirnya beliau tetap menunggu janji itu, dijanjikan oleh Soekarno waktu itu. Nanti dibahas. Ini sementara. Sampai akhirnya beliau wafat itu belum dibahas. Sehingga itu yang kemudian Mr. Kasman itu yang memulai untuk membahas kembali. Pembahasan itu kemudian yang namanya kalau bicara Islam itu sudah kompromi, susah itu. Minta semua setuju tidak bisa. Mayoritas sebetulnya sudah menginginkan, tapi kemudian melihat gelagat ini kalau diputus pakai mayoritas itu menginginkan Islam dipakai untuk ngatur negara. Akhirnya dikeluarkanlah Dekret 59 itu. Yang awalnya kalau di voting itu menang itu kaum muslimin. Sampean bisa baca itu disertasi dari itu Endang Saifuddin, ada itu bukunya, disertasi beliau ada itu. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini masalah mana mudorot mana tidak itu standarnya harusnya pakai Islam. Ketika Islam itu kemudian dibuang-buang dengan alasan moderat misalnya, kita moderat aja dah, hukum Islam tidak usah, yang nggak diterima semua tidak usah, itu bukan Islam moderat, Islam mudorot. Justru membuat mudorot karena tadi hukum-hukumnya dibuangin. Lama-lama itu hilang semua itu. Lama-lama hilang semua. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sebentar isyraq. Termasuk di dalam pemakaian hadis ini itu ada kaidah ini, kullu fardin min afradil amril mubah. Setiap satuan dari sesuatu yang mubah yu'addi ila dhararin, yang sesuatu yang mubah itu mengantarkan kepada yang doror. Ya, hurima dzalikal fard, maka sesuatu itu, satuan itu diharamkan, ya, wa dhallal amru mubah, sementara yang lain tetap mubah. Jadi kita mengharamkan yang mubah, yang halal itu tidak boleh. Tetapi dengan kaidah yang ini, ya, dengan hadis ini, kalau diantara yang halal itu ada bagian yang mengakibatkan bahaya, maka bagian yang menyebabkan bahaya itu status hukumnya jadi haram. Contohnya apa? Kalau di dalam ekonomi misalnya kepala negara mengambil kebijakan impor ini misalnya membahayakan negara, impor produksi nanti jadi masalah, akhirnya diambil keputusan impor tidak boleh, maka kebijakan seperti ini tidak benar, karena impor itu mubah, halal. Maka kalau dilarang impor secara umum begitu, itu berarti melarang sesuatu yang halal. Ini kaidahnya begitu. Itu tidak boleh melarang sesuatu yang halal. Berbeda kasusnya kalau kita melarangnya itu sebagian. Misalnya impor apa yang bermasalah sekarang? Impor bawang misalnya ya. Impor bawang saat petani panen. Itu akan membuat produksi bawang itu ya tidak bagus. Produksi bawang nasional. Kemudian ya, karena memandang begitu, diteliti, ya, diambil kebijakan tidak boleh impor bawang. Maka boleh begitu, nggak boleh impor bawang karena impor bawang itu akan menyebabkan tadi membahayakan para petani bawang di dalam negeri. Gula misalnya itu juga, ternak ya, yang lagi rame ini penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Mestinya kaidah doror ini dipakai, hadis ini mestinya dipakai. Impor sapi nggak dilarang, misalnya begitu ya. Atau kalau di dalam negeri ini sudah cukup, mestinya impor sapi dilarang karena membahayakan ya, para petani sapi, ternak sapi. Kita dengar-dengar kan begitu. Kayak bawang itu pas petani panen, bawang kita misalnya kualitas bagus, impor yang kurang bagus, akhirnya harga bawang yang bagus itu anjlok. Karena anjlok,
tergantikan dengan bawang impor yang kurang bagus, yang harga anjlok ini yang kurang baik harganya ini dibeli, diborong oleh para mafia. Setelah itu bawang yang impor yang kurang bagus habis, tinggal bawang yang bagus, baru dilepas dengan harga yang sewajarnya. Caranya begitu. Sehingga persoalan seperti ini harusnya juga masuk kaidah doror ini tadi ya. Dan juga hal-hal yang lain ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Prinsipnya perhatikan di dalam hidup kita ini, kita melakukan sesuatu itu kan lihat akibatnya. Kalau itu haram jelas ya, tinggalkan. Kalau tidak bisa meninggalkan, misalnya betul-betul terpaksa, lihat level keterpaksaan kita itu seperti apa.